screen. Oke. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Pak Jondri. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Pak Jondri. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, yaitu Jondri Jumitro Situmorang. Unit SD RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, maka kita terlebih dahulu untuk berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengambil topik yaitu merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar yaitu merdeka berpikir. Merdeka berpikir bagaimana kita melakukan pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan. Sedikit saya bercerita tentang merdeka belajar. Merdeka belajar ini digagas oleh menteri kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Sistem pembelajaran berubah dari awal bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan out class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik, dan bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Merdeka belajar tujuannya yaitu membebaskan anak-anak dari target nilai supaya enjoy belajar, bukan belajar supaya lulus ataupun rankingnya. Artinya apa? Anak-anak tidak dituntut lagi harus mendapat nilai yang tinggi. Tetapi bagaimana anak-anak itu melakukan proses pembelajaran itu supaya lebih menyenangkan. Di sini saya paparkan ada 5 bab merdeka belajar untuk siswa. Yang pertama itu menciptakan belajar lebih menyenangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa guru memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan menjadi garda terdepan untuk masa depan bangsa. Ya betul, kita sebagai guru adalah garda terdepan. Namun, sayangnya proses pembelajaran di sekolah terkadang membosankan bagi guru maupun siswa. Dengan adanya program Merdeka Belajar, diharapkan suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan bahagia. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas pembelajaran lebih baik. Suasana belajar yang menyenangkan bukan hanya dapat meningkatkan semangat belajar siswa, melainkan para guru hingga orang tua pun bisa merasakan. Misalnya, pada siswa sekolah dasar yang semakin semangat mengerjakan bank soal ataupun latihan soal untuk menghadapi soal-soal HOTS. Kedua, bebas berekspresi. Merdeka belajar mempunyai maksud untuk mengeluarkan bebas berekspresi, baik guru maupun siswa di sekolah. Di mana tercipta lingkungan sekolah yang bebas dan berbagai hambatan dan tekanan psikologis, khususnya
pada guru yang memiliki kemerdekaan mengajar siswanya, sehingga mereka dapat fokus dan memaksimalkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya siswa itu tidak ditekankan lagi dalam satu materi, tetapi diberikan kebebasan untuk memilih mana yang lebih menyenangkan supaya mendapat hasil yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kompetisi guru. Meningkatkan kompetisi guru menjadi PR yang harus dilakukan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Karena keberhasilan program Merdeka Belajar ditentukan oleh guru yang memiliki potensi baik. Namun sayangnya, kompetensi yang dimiliki guru belum merata, di mana masih banyak ketimpangan yang terjadi pada guru di daerah tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetisi guru dan meratakannya. Supaya apa? Supaya anak-anak itu mendapatkan Merdeka Belajar dengan seutuhnya. Bukan hanya di perkotaan, tetapi di pedesaan. Yang ketiga, yaitu tidak menuntut siswa menjadi sama. Jika selama ini guru dituntut untuk membentuk siswa yang sama dengan patokan melalui nilai, maka dengan adanya Merdeka Belajar membawa perubahan untuk murid maupun guru. Sebagai guru tentu menyadari bahwa setiap anak didik dititipkan dengan keistimewaan yang berbeda. Dan di sini saya paparkan, sebagai pendidik dan teman belajar, mereka membangun keahlian serta menunjukkan bakat mereka masing-masing. Diperlukan kesabaran, waktu, dan fasilitas untuk membuat anak mengenal bakat yang dimilikinya. Ketika mereka sudah kenal dengan potensi yang dimiliki, maka mereka akan mengembangkannya dan berlatih untuk mengawas kemampuannya. Selama mengasah bakat anak, kita sebagai guru harus mendengarkan dan menasihati mereka, memantau bagaimana perkembangan anak. Yang keempat, mendukung inovasi guru dalam mengajar. Mungkin selama ini metode pengajaran di kelas yang Anda gunakan hanya dengan memberikan materi, mencatat lalu memberikan soal kepada siswa. Dan itu sangat membosankan. Tapi dengan adanya metode belajar ini, Merdeka Belajar ini, maka siswa dapat memberikan ekspresinya, memberikan kemampuannya, mengembangkan bakatnya kepada teman-teman yang lain. Dapat berdiskusi apa yang dimiliki setiap siswa. Dengan adanya ini, dibebaskan untuk berinovasi dan didukung untuk mengenal metode pembelajaran sendiri yang lebih baik guna menciptakan kelas yang lebih hidup. Misalnya, membuat diskusi bersama. Yang terakhir, yaitu menghapus UN. Rencananya mulai tahun 2021 ujian nasional akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Penghapusan UN dalam program Merdeka Belajar bukan hanya memberikan kemerdekaan pada siswa, melainkan guru dan orang tua murid. Sebelumnya, banyak siswa yang merasa stres ketika dihadapkan dengan ujian nasional. Begitu pula dengan orang tua murid maupun guru. Terdapat beberapa orang tua yang merasa kekhawatiran karena anaknya belajar sepanjang waktu. Dan guru merasa khawatir dengan nilai yang diperoleh siswa. Karena sekolah memberikan patokan nilai ujian sekolah yang harus ditetapkan oleh siswa. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itulah paparan yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Di sini saya lanjut dengan survei karakter. Upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter para murid di sekolah terkait apakah asas Pancasila benar-benar dirasakan pada murid dalam interaksi di sekolah. Ini kompetensi minimum, kompetensi dasar yang dibutuhkan murid untuk bisa belajar apapun materinya. Tugas-tugas yang dinilai, tes privasi, tes kelompok. Merdeka Belajar bisa dilakukan di luar kelas dan diharapkan berani bertanya, cerdik, dan mudah bergaul. Bapak Ibu kelompok 1 yang saya hormati, mungkin
Demikianlah hasil paparan saya. Dan masih banyak yang belum saya berikan paparan yang lebih jelas. Tapi dengan pemikiran saya, itulah yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini dapat berguna untuk kita aplikasikan nanti di sekolah kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga.